Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang teman-teman. Teman-teman, senang sekali bisa bersua dengan Anda semua hari ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kadang-kadang tanpa mengucapkan sepatah kata pun kita bisa memahami apa yang dirasakan atau dipikirkan orang lain? Mungkin sebuah tatapan mata, senyum tipis, atau bahkan cara seorang duduk bisa menyampaikan lebih dari ribuan kata. Inilah inti dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu komunikasi nonverbal, yang seringkali kita terlalu fokus pada kata-kata yang diucapkan. Padahal studi menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi antar manusia sebenarnya terjadi melalui syarat nonverbal. Bayangkan ini, dalam sebuah percakapan hanya sekitar 7% dari makna disampaikan melalui kata-kata. Sisanya yang lebih dari 90% itu adalah berasal dari nada suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan elemen-elemen nonverbal lainnya. Menarik bukan? Jadi apa sebenarnya pengertian komunikasi nonverbal itu? Secara sederhana, komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ini mencakup segala bentuk ekspresi, syaraf, dan perilaku yang dapat diinterpretasikan maknanya oleh orang lain. Mulai dari sentuhan, tatapan mata, postur tubuh, jarak antar individu, hingga bahkan penampilan diri. Semua ini adalah bagian dari bahasa diam yang kita gunakan setiap hari. Lalu apa aja fungsi komunikasi nonverbal dalam interaksi kita? Ada beberapa fungsi krusial yang perlu kita pahami. Pertama, mengulang atau menguatkan pesan verbal. Bayangkan Anda mengatakan ya sambil mengangguk. Anggukan kepala Anda mengulang dan memperkuat makna dari kata ya yang Anda ucapkan tadi. Ini membuat pesan lebih jelas dan meyakinkan. Kedua, mengganti pesan verbal. Terkadang kita bisa menyampaikan pesan tanpa perlu bicara sama sekali. Misalkan seorang teman yang mengangkat bahu dan mengatakan saya tidak tahu, atau bahkan melambaikan tangan untuk selamat tinggal. Dalam konteks ini, syarat nonverbal benar-benar menggantikan kata-kata. Yang ketiga adalah melengkapi atau menambahkan makna pada pesan verbal. Misalkan Anda memuji seseorang dengan mengatakan pekerjaanmu luar biasa sambil menunjukkan ibu jari ke atas. Oke, kayak begitu. Gerakan tangan Anda melengkapi pujian verbal dan menambahkan penekanan positif. Yang keempat, mengatur interaksi. Jadi komunikasi nonverbal juga berfungsi sebagai pengatur percakapan. Tatapan mata, anggukan kepala, atau perubahan postur tubuh, dan bisa memberi sinyal kepada lawan bicara untuk melanjutkan atau menghentikan atau menyerahkan giliran berbicara. Pernahkah Anda melihat orang yang sedikit mencondongkan tubuh ke depan saat Anda berbicara, atau yang lain ada, misalkan itu adalah salah satu contohnya ya. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah membantah atau menyangkal pesan verbal. Inilah yang sering kita sebut sebagai inkonsistensi. Seseorang bisa mengatakan saya baik-baik saja, tetapi raut wajahnya menunjukkan kesedihan atau tangannya gemetar. Dalam kasus seperti ini, syarat nonverbal lebih jujur dan seringkali lebih dipercaya daripada kata-kata yang diucapkan. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara apapun yang dikatakan dan apa yang sebenarnya yang dirasakan. Baik, setelah memahami pengertian dan fungsinya, mari kita selami lebih dalam mengenai tipe-tipe komunikasi nonverbal. Ada berbagai kategori yang membantu kita mengklasifikasikan beragam bentuk komunikasi nonverbal ini. Yang pertama dan yang paling umum adalah koneksikah atau kineksik.
Kineksika adalah studi tentang gerakan tubuh. Ini mencakup ekspresi wajah. Jadi wajah kita adalah kanvas emosi. Senyum, kerutan dahi, mata melotot, semua ini menyampaikan pesan bahagia, marah, sedih, terkejut, mungkin ya jijik atau takut tanpa kata. Gerakan tubuh dan isyarat gestur ini adalah gerakan tangan, misalkan kepala, kaki, atau anggota tubuh lainnya. Melambaikan tangan, mengajukan jempol, dan mengangkat bahu atau menggelengkan kepala adalah contoh isyarat yang memiliki makna universal maupun daya tertentu. Postur tubuh, cara kita berdiri, duduk, atau berjalan juga mengungkapkan banyak hal. Postur tegak bisa menunjukkan kepercayaan diri, sementara postur membungkuk bisa mengindikasikan rasa tidak aman atau lelah tercapai ya. Kontak mata, tatapan mata bisa menunjukkan ketertarikan, kejujuran, dominasi, atau bahkan ketidaktertarikan. Di beberapa budaya, kontak mata langsung sangat dihargai, sementara di budaya lain bisa dianggap tidak sopan. Tipe kedua adalah paralinguage. Ini bukan tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana sesuatu dikatakan. Paralinguistik meliputi nada suara atau pitch, tinggi, rendahnya suara, volume suara atau loudness, keras lemahnya suara, kecepatan berbicara atau rate speech, cepat lambatnya kita berbicara, kualitas suara atau vocal quality, misalnya suara serak, bergetar atau jernih, cegukan, terdesahan, erangan, atau tawa juga termasuk dalam paralinguistik. Semua ini memberikan warna dan makna pada pesan verbal kita. Ketiga adalah proxemic. Proxemic adalah studi tentang penggunaan ruang dan jarak komunikasi. Jarak yang kita pilih untuk berdiri atau duduk dari orang lain mengungkapkan banyak hal tentang hubungan kita dan kenyamanan kita. Menurut Edward T. Hall, seorang antropolog, mengidentifikasi 4 zona jarak. Jarak intim ya 45 cm kurang lebihnya untuk berhubungan yang sangat dekat seperti pasangan atau keluarga. Jarak personal antara 40 cm sampai 1,5 meter ini untuk teman dekat untuk percakapan pribadi. Dari jarak sosial 1,5 meter dan sampai 3,6 meter ya kira itu bicara untuk di depan umum atau audiens yang besar. Keempat adalah hepatik. Hepatik adalah studi tentang sentuhan sebagai bentuk komunikasi. Sentuhan bisa menyampaikan berbagai emosi dan pesan seperti dukungan, kasih sayang, persetujuan, atau bahkan agresi. Sentuhan bisa berupa jabat tangan, tepukan bahu, pelukan, atau sentuhan yang lebih intim. Penting untuk diingat bahwa makna sentuhan sangat bergantung pada konteks budaya dan hubungan inter-individu. Kelima adalah osiklis. Meskipun sering tumpang tindih, kinesica dan osiklistik khusus berfokus pada bahasa mata. Ini mencakup durasi tatapan, arah pandangan, dilatasi pupil, dan kedipan mata. Tatapan mata bisa menunjukkan ketertarikan, dominasi, ketidakjujuran, atau bahkan kebosanan. Selanjutnya chronemic adalah studi tentang penggunaan waktu dalam berkomunikasi. Cara kita mengatur waktu, apakah kita tepat waktu atau terlambat, beberapa lama kita berbicara atau beberapa lama kita menunggu, semuanya bisa mengirimkan pesan atau sinyal. Di beberapa budaya, ketepatan waktu sangat penting, sementara di budaya lain, flexibility waktu lebih dihargai. Terakhir adalah penampilan pribadi atau physical appearance dan artefak, pakaian, gaya rambut, perhiasan, tato, hingga kebersihan diri. Semua ini adalah bagian dari komunikasi nonverbal yang membentuk kesan pertama kita tentang seseorang. Artefak termasuk benda-benda yang kita gunakan.
seperti jam tangan, tas, atau bahkan jenis mobil yang kita kendarai. Yang kita bisa sampaikan adalah pesan tentang status sosial, kepribadian, dan gaya hidup. Teman-teman, memahami komunikasi nonverbal adalah keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Dengan lebih peka terhadap isyarat-isyarat, dan kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif, membaca situasi yang lebih baik, dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Kita bisa mendeteksi ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan, serta menyampaikan pesan kita sendiri dengan lebih jernih dan berdampak. Mari kita mulai lebih sering mendengarkan bahasa diam ini. Perhatikan tatapan mata lawan bicara Anda, perhatikan postur atau gestur tubuh mereka, dengarkan nada suara mereka. Anda akan terkejut betapa banyak informasi yang bisa Anda dapatkan tanpa satu kata pun yang Anda ucapkan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga pemahaman kita tentang komunikasi nonverbal ini dapat memperkaya interaksi kita dalam sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.